Pas abang saya ngomong itu perempuan ada di situ bang. Dan dia merasa ditantang gitu. Jadi dia mau nunjukin bahwa ya kan kamu udah bilang kalau aku ada ya kamu jadiin aku istri. Ya sampai mati kamu punya saya. Waduh. Gitu. Nah pas kita udah ke rumah om itu jadi apa nih solusinya gitu kan. Dia jadi intinya perempuan ini gak mau lepas bang. Sampai ya mati. Maksudnya sampai mati lu punya gue, mau lu apain juga gak bakal bisa. Masuk ke kamar itu posisinya karena mereka ini kan makan malam abis isaan gitu kan, baru makan malam. Jadi pas ibunya masuk, si Meina ini posisinya itu udah busak mulutnya. Ternyata dia minum Baygon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Tentunya dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis. Tapi sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat penonton dan subscriber dimanapun berada yang sampai hari ini sudah mensupport channel YouTube Jejak Backpacker. Saya doakan kalian semua diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang melimpah. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini. Dan saya kasih challenge buat teman-teman semua, simak cerita ini sampai selesai, karena saya akan ngasih challenge buat teman-teman dengan memberi kesimpulan di kolom komentar, kesimpulan dari cerita ini. 2 orang yang beruntung akan mendapatkan, 1 orang Rp100.000, dan untuk yang keduanya dapat merchandise dari Jejak Backpacker. Itu bisa berupa waist bag kayak gini atau kaos seperti ini ya. Saya tunggu. Jangan lupa komen yang terbaik kalian. Saya tunggu di kolom komentar. Gitu kayak. Ya mudah-mudahan teman-teman ngasih ini ya, komentarnya yang bagus. Kasih kesimpulan dari cerita yang akan dibawakan oleh narasumber kita ini, Kak Puji. Kita sapa dulu Kak Pujinya. Oke, assalamualaikum Kak Puji. Akhirnya jumpa lagi dengan Kak Puji ya. Setelah kemarin Kak Puji menceritakan sepanjang 2 episode. Nah, kali ini Kak Puji akan menceritakan kembali pengalaman mistisnya. Iya, Nah, betul sekali bang. kita simak dulu kisi-kisinya seperti apa nih Kak. Kasih bocoran dulu sebelum lanjut ke cerita intinya. Oke, jadi untuk kisi-kisinya kakak saya salah satu, jadi kan saya 4 bersaudara. Nah kakak saya yang nomor 3 ini kebetulan beliau mengalami musibah pada waktu itu sekitar saya SMP tuh berarti sekitar tahun 2007-an lah gitu. Nah beliau ini sempat bertingkah apa ya, kalau orang bilang tuh tengil lah bang. Tengil di daerah yang jatuhnya keramat. Nah akibat ulahnya sendiri akhirnya tuh dia dinikahkan atau dinikahi oleh salah satu makhluk astral di sana gitu. Dan efeknya itu sampai sekarang, sampai dia tuh 3 kali menikah, dan istrinya yang pertama itu hampir meninggal juga, yang kedua itu sampai lumpuh total, dan yang ketiga itu mereka berpisah karena memang istrinya ini udah dapat ancaman yang memang sudah cukup mengganggu lah, seperti itu. Aduh. Gue baru denger kisi-kisi aja udah merinding banget berdiri. Serem banget anjir. Oke, disimpan dulu aja ceritanya Kak. Nanti kita lanjut lagi. Tapi sebelum Kak Puji menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, saksikan setelah OMG yang satu ini.
Oke. Waduh, ini epic ini cerita. Langsung aja Kak Puji ya kali ya. Udah siap Kak Puji ya? Siap. Siap. Silakan Kak Puji. Oke, sebelumnya thank you Bang. Jadi cerita ini sebenarnya berawal di tahun 2007-an. Gitu, ketika saat itu saya SMP. Nah, yang ini sebenarnya masih dalam alur cerita yang sebelumnya gitu. Nah, jadi sebelum saya masuk situ mungkin saya jelasin dulu. Beberapa bertanya lah kayak, nih anak tiba-tiba kok ada kakaknya gitu. Jadi sebenarnya saya tuh 4 bersaudara Bang. 4 bersaudara tapi kami tidak satu ayah. Jadi ibu dan ayah saya itu menikah. Mereka adalah orang yang sempat gagal dan masing-masing punya anak. Nah, ketika ibu saya dan ayah saya menikah, lahirlah saya. Jadi bisa dibilang kami tidak satu ayah tapi satu kandung gitu, satu ibu. Nah, jadi kejadiannya ini menimpa kakak saya yang nomor 3. Jadi tahun 2007 itu pas saya lagi liburan sekolah dan kakak saya juga lagi liburan sekolah, kita itu lagi main ke kosannya ibu saya yang di luar kota posisinya. Nah, pada saat itu dia dan teman-temannya izin mau liburan, ceritanya liburan ke salah satu daerah yang di Sumatera bagian selatan juga. Itu saya lupa nama danaunya gitu, cuman orang bilang itu danau darah gitu. Nah, pada saat dia main ke sana awalnya ya mungkin anak muda gitu ya, pecicilan lah gitu. Nah, cuman pas mereka mau masuk daerah wisata tersebut, dia ini sudah diingatkan sama teman-temannya oleh warga setempat kalau misalkan kayak harus behave, jangan asal-asalan, jangan kayak serampangan lah mulutnya gitu kan. Nah, cuman ya namanya anak muda gitu ya masih iya doang gitu. Nah, sampailah di lokasi. Jadi tour guide-nya itu sempat ceritain. Jadi kenapa danau ini kayak dinamain danau berdarah? Karena dulu itu sempat ada perempuan yang dihamili sama pacarnya. Kemudian laki-lakinya tidak mau tanggung jawab. Nah, si perempuan ini akhirnya bunuh diri lah di sana. Gitu. Metode dia bunuh diri itu adalah dia motong nadinya, kemudian dia masuk ke danau tersebut. Nah, setelah si tour guide ini lepas, mereka kan foto-foto. Nah, dari cerita abang saya ketika foto-foto dibecandain sama temennya. Kayak sebut saja abang saya namanya Rio lah gitu ya. Rio, percaya nggak sama cerita yang disampaikan sama si tour guide tadi gitu? Ah, enggak. Terus kakak saya ngomong, abang saya ngomong, dia bilang, kalau emang lu ada di sini, kalau lu perempuan gue kawinin lu, gue perkosa, gue jadiin bini. Dia bilang kayak gitu. Nah, kalau lo laki-laki, gue jadiin lo saudara sampai gue mati. Jadi kayak saudara sehidup semati. Belum kejadian tuh Bang apa-apa. Nah, setibanya mereka pulang udah lepas maghrib, keluar dari lokasi tersebut, mereka itu ketemu perempuan. Perempuan itu bajunya hitam, tapi berdiri di pinggir jalan. Nah, kakak saya tuh sempat ngomong lah sama temennya, itu siapa? Gitu, karena emang daerah itu sepi kan. Terus kata temennya, mungkin salah lihat gitu. Sampai pulang ke kos, malamnya tidurlah. Posisi tidur itu dia di bawah, saya sama ibu saya di atas. Nah, pas itu sekitar jam 1:30, saya tuh dengar bunyi kayak barang jatuh tapi kenceng banget Bang, kayak dup gitu. Kebangun, terus saya lihat itu badan dia tuh ngelayang, bener-bener ngelayang tuh ada kayak 30 sentian lah dari lantai. Terus saya ngeliat apa ini, saya ngelindur gitu kan, terus saya bangunin, bun gitu, coba deh itu lihat si abang kenapa, aku bilang itu badannya kok agak nggak sama kayak lantai. Terus ibu saya lihat, wah kenapa? Terus abang saya tuh dipegang, dibangun tuh nggak bangun-bangun Bang, dan badannya masih ngelayang gini. Nah, terus ibu saya baca doa lah, langsung buka Quran, langsung baca doa. Saya kan karena nggak ngerti gitu ya, saya ngeliatin doang kan. Nah, itu pas ibu saya lagi baca doa, badannya tuh benar-benar kehempas kayak ke bawah ke atas gitu. Nah, itu sampai sekitar 5 kalian. Sampai terakhir itu ibu saya benar-benar baca doanya tuh sambil nangis sejadi-jadinya, jatuh badannya. Nah, terus saya sama ibu saya lihat-lihatan kan, kayak kita harus ngapain nih gitu kan. Dibangunin tetap nggak bangun sampai pagi Bang. Jadi ibu saya sama ibu saya tuh terjaga benar-benar sampai pagi. Nah, pas paginya itu abang saya bangunnya tuh kayak orang biasa aja. Dia cuma ngomong gini, bun kok badan aku sakit ya, kata dia gitu, sakit semua nih badan. Terus aku bilang, bang kamu dari mana? Aku bilang gitu kan, oh ya aku habis main kesini lah, dia bilang gitu. Terus di sana ngapain? Aku bilang gitu. Di sana ya biasa bercanda-bercanda. Aku sempat ngomong, kamu nggak aneh-aneh kan? Aku bilang, kamu nggak ngomong yang asal-asalan kan? Enggak, kata dia.
emang kenapa? Aku bilang, semalam tuh aku sama bunda lihat badan kamu tuh terbang dan kamu tuh emang bener-bener dibanting. Aku bilang gitu. Nah terus si abangku ini ngomong, tapi semalam tuh aku mimpi, kata dia. Mimpi apa? Aku bilang gitu kan. Dia mimpi didatengin perempuan yang sama. Aduh, aku merinding. Didatengin perempuan yang sama. Karena gini, sorry sebelumnya aku potong. Yang perempuan ini tuh nggak suka kalau disebut sebenarnya bang. Oke. Makanya aku agak merinding juga nih. Nah perempuan ini datang di mimpinya dia, pakai baju yang sama, baju hitam. Sininya ada pokoknya ada bekas sayatan. Mukanya hancur sebelah. Itu datang dan ngajak dia tuh ke suatu tempat, dan di situ tuh dia diajak bersetubuh. Gitu, diajak bersetubuh gitu. Dan abang pun bilang sama ibu saya juga, Bun, abang tuh sampai keluar pas pagi, makanya dia pagi langsung mandi wajib kan. Terus kayak aku mikirnya kayak, wah kenapa nih gitu si abang, kenapa gitu kan. Cuman pada saat itu kan aku juga belum kenal Puji, kita juga belum awam sama hal kayak gitu, walaupun mungkin udah kejadian sama papa kan. Nah ya udahlah, kita nganggapnya biasa, jalan hari kayak biasa. Cuman abang saya ini memang kelihatannya tuh lebih kayak pucat bang, pucat dan kayak nggak ada auranya gitu. Sampailah di malam hari tidur kayak biasa, karena kan bunda saya tuh kan kalau malam suka sholat malam. Waktu itu udah mau sekitar 3:30, 4:30 subuh, karena kan kamar mandi kita di luar, otomatis ada sendal jepit di depan kamar. Oke. Nah pas ibu saya buka pintu, itu sendal jepit itu bener-bener langsung berbalik, langsung jalan ke arah kamar mandi bang. Itu ibu saya sampai teriak. Itu dia bener-bener jalan sampai kamar mandi. Ibu saya teriak, terus saya bangun. Kayak ada yang make. Iya, ada yang make. Terus saya bangun sama kakak saya, itu sendal bener-bener depan kamar mandi bang. Padahal tadinya tuh cuma di depan kamar. Wah itu ibu saya jadinya bener-bener cuma tayamum doang, karena dia ketakutan juga kan. Nah dari situ udah mulai merasa aneh sebenarnya. Nah kelang gak lama dari situ, sekitar 2 atau 3 bulan, dia punya pacar, abang saya ini. Saya ingat namanya Mona. Nah pas mereka baru sekitar 2 minggu jadian atau pacaran, tiba-tiba si Mona ini dimimpiin sama perempuan. Perempuan yang digambarkan sama Mona ini sama kayak yang dimimpin sama abang saya. Nah dalam mimpi itu dia bilang sama Mona, "Hey, kamu jangan ganggu si Rio ini ya. Kamu jangan ganggu si Rio ini. Rio itu punya saya. Jiwanya udah punya saya. Dia tuh suami saya. Kalau kamu ganggu, kamu mati sama saya." Dia ngomong kayak gitu kan. Si Mona ini ketakutan, akhirnya minta putus lah sama abang saya ini. Sejak kejadian itu, abang saya ini agak trauma bang. Itu dia takut kayak, ini kenapa gitu kan. Nah sampai akhirnya banyak hal-hal goib lah yang terjadi di rumah. Kayak misal contoh, tiba-tiba ada perempuan di kamar mandi. Kadang ibu saya lagi sholat, ada perempuan di depannya, dan perempuan itu perempuan yang sama dengan perempuan yang ada di mimpi abang saya gitu. Nah trigger terakhir itu adalah pada saat itu kita udah balik ke rumah, udah nggak di kos ibu saya yang di luar kota. Balik ke rumah, tiba-tiba saya tuh pas deket maghrib, saya tuh mau ke toilet, tapi sebelum itu saya ke dapur dulu. Nah pas saya ke dapur, saya ngeliat perempuan di depan kompor itu berdiri pakai baju hitam, rambutnya panjang. Saya kira itu ART. "Mbak ngapain maghrib, aku bilang gitu kan. Terus nggak jawab. Oh yaudah aku ke toilet. Nah pas aku keluar dari toilet, tiba-tiba ada yang assalamualaikum di depan. Assalamualaikum gitu. Oh waalaikumsalam, karena aku sendirian kan. Terus pas aku buka, ternyata ART aku baru datang, dan dia rambutnya emang panjang, tapi dia waktu itu pakai baju dress bunga-bunga. Terus aku bilang, "Lah mbak, bukannya dari dalam?" Aku bilang gitu. "Enggak, orang saya dari warung habis beli obat nyamuk." Wah itu saya bener-bener kayak, wah kenapa lagi nih gitu kan. Saya mikir kalau misalkan pun yang jaga rumah atau yang di belakang saya itu pasti bentuknya nggak kayak gitu bang. Dia pasti bentuk diri dia sendiri kan, kebaya merah segala macam. Terus saya ngomong sama ibu saya, "Bun, kayaknya ini ada yang nggak beres." Aku bilang, "Kita harus cari tahu nih." Gitu. Nah kebetulan almarhum yang paranormal yang masih keluarga itu kan masih hidup pada saat itu. Dibawalah abang saya ke sana. Dibawa, kemudian dicari tahu, ternyata memang pas abang saya ngomong itu perempuan ada di situ bang. Dan dia merasa ditantang gitu. Jadi dia mau nunjukin bahwa ya kan kamu udah bilang kalau aku ada, ya kamu jadiin aku istri.
Ya sampai mati kamu punya saya. Waduh. Gitu. Nah pas kita udah ke rumah om itu, jadi apa nih solusinya gitu kan. Dia jadi intinya perempuan ini nggak mau lepas bang, sampai ya mati. Maksudnya sampai mati lu punya gue, mau lu apain juga nggak bakal bisa gitu. Nah om saya bilang pada waktu itu, ya udah kita coba pakai ayam. Saya nggak tahu nama ayamnya tuh yang darahnya hitam, semuanya hitam gitu. Semani ya. Nah itu disuruh beli ayam itu. Disuruh beli ayam itu, saya nggak tahu ritualnya kayak gimana, karena waktu itu abang saya sama ibu dan waktu itu papa, waktu agak masih waras dikit, mereka masuk ke kamar. Saya nggak diajakin masuk kan. Itu ritual dilakuin sekitar 3-4 kalian lah gitu. Tapi sama sekali nggak ada efek bang. Tetap sama. Kejadian di rumah tuh makin aneh, yang tiba-tiba dia kesurupan. Pernah suatu kali siang-siang, jadi setelah pengobatan yang ketiga, pada saat itu saya lagi tidur siang di kamar. Tiba-tiba abang saya tuh udah buka pintu, kan kamarnya di bawah, lantai bawah. Buka pintu, dia udah pegang pisau bang. Itu dia udah kayak begini. Aku lihat, bang, abang ngapain? Itu matanya tuh udah merah. Wah, aku bilang kayaknya kesurupan nih orang kan. Itu bener-bener dia ngejer aku bang. Aku tuh lari dari lantai atas ke lantai bawah, teriak-teriak nggak tahu mau kemana, karena pintu bawah itu kan dikunci. Nah kunci zaman dulu kan yang pakai palang gitu loh bang. Ya. Nah pakai palang gitu kan, itu kan ribet kan bukanya. Wah itu aku udah teriak-teriak sampai akhirnya untungnya tetangga aku tuh denger, dateng dipegangin si abang aku tadi. Pas dipegang ternyata bener dia kesurupan. Dia kesurupan si perempuan itu. Nah jadi perempuan itu tuh nggak suka karena dia coba dipisahkan sama si abang aku ini. Cuman kata-kata terakhir yang dia sempat ngomong pas di badan abang aku itu, dia bilang, kalian nggak perlu ngelakuin apa-apa karena itu nggak bakal ngaruh. Pokoknya dia sampai mati sama saya. Gitu. Kalau kalian sampai misahin kita, kalian yang abis sama aku. Dia bilang gitu. Nah pas udah kejadian yang pertama, abang saya kan pergi ke Jakarta karena kan dia saya sama abang saya tuh 8 tahun bedanya. Jadi dia udah lulus pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakarta kerja. Dia bilang sering lah mimpi sama perempuan itu, berhubungan badan segala macam. Bahkan dia bilang udah sempet mimpi ada anak itu sekitar 2, perempuan sama laki-laki di mimpinya dia ya. Nah sampai suatu ketika dia ketemu perempuan, almarhum kakak ipar saya yang pertama tuh dulunya. Ketemu perempuan ini, menikah, karena mereka jedanya nggak lama, cuma kenal 3 bulan menikah. Di malam pertama tuh bang, di malam pertama pas dia masuk kamar, kita kan masih tidur di rumah kan. Itu perempuan itu tuh teriak. Istrinya ini? Istrinya. Oke. Kita mikirnya kayak, wah malam pertama gitu kan, teriak-teriak atau apa gitu kan. Ternyata keluarlah si kakak ipar saya ini. Keluar dengan posisi sini tuh udah memar bang. Kayak dicekek gitu. Dicekek. Padahal posisi pada saat itu kakak saya tuh lagi di kamar mandi. Pas dia keluar pun kakak saya masih di kamar mandi, masih mandi. Kenapa? Aku tanya gitu kan. Terus dia nggak ngomong gitu karena ketakutan. Akhirnya dia dibawa lagi ke rumah orang tuanya dulu, ditenangin. Kelang besoknya 2 hari kemudian kita datang lagi ke rumah orang tuanya. Kita tanya kenapa. Jadi ternyata si perempuan ini datang ke dia bang. Datang ke dia, posisinya langsung nyekek kayak gitu. Terus dia ngomong, katanya, kamu kenapa ambil suami saya? Saya tuh udah punya anak sama dia. Kamu gak akan pernah bisa, aduh merinding, kamu gak akan pernah bisa ngambil dia dari saya. Kalau kamu masih mau lanjut, kamu mati sama saya. Nah dari situ kita udah lihat-lihatan nih, karena kan udah tahu ceritanya kan bang. Wah nih makin gak beres nih kan si abang ini. Udah, terus abang saya tuh juga udahlah bun, kasihan katanya gitu kan. Ya udahlah kita pisah tuh gimana? Enggak, kata ibu saya. Kalau bisa kita tuh nikah sekali, jangan sampai kita nikah tuh berkali-kali lah gitu. Nah kemudian dibawa pulang. Akhirnya mereka seminggu awal tuh masih adem ayem. Cuman ibu saya masih cari alternatif lain lah, kayak ruqyah segala macam. Sempet ibu saya tuh bawa dia ke salah satu ustadz, tapi di tengah jalan kecelakaan bang. Jadi kayak nggak dikasih jalan untuk ke rumah ustadznya itu atau ke tempat pengobatan. Jadi waktu itu kecelakaan,
Posisinya mobil hancur, tapi untungnya ibu saya sama dia tuh nggak apa-apa. Gitu, cuman hancur bagian depan karena kan pakai taksi waktu itu. Nah, setelah kejadian pertama, wah kata ibu saya nggak bisa nih. Kayaknya memang kayak dihalangin gitu kan. Nah, kemudian ibu saya cari lagi. Datanglah orang kedua, tapi datang ke rumah. Terus ini sempat mau dibohongin sih. Jadi kayak orang itu bilang minta mahar duit tuh sekitar 25 juta lah pada saat itu. Kan cukup gede ya. 25 juta, terus harus pakai menyan, kemudian harus pakai bunga 7 rupa, terus harus motong kambing kalau nggak salah waktu itu. Nah, cuman aku ngomong, Bun, kayaknya nggak bener nih. Gitu. Karena menurutku kalau emang mau ngobatin ya paling bener kayak ruqyah. Gitu, yang bawa memang ada surat Al-Qur'annya segala macam gitu, bukan sesuatu yang harus kayak numbalin ini numbalin itu. Terus kayak menurutku yang cara pertama kita motong ayam cemani itu juga udah salah, aku bilang gitu kan. Jadinya pada saat itu kita nggak jadi nih pakai yang kedua ini. Nah, trigger terakhir kenapa sampai kakak saya cerai itu karena memang posisinya istrinya itu yang terakhir itu bener-bener dia udah dicekek sampai nggak napas, Bang. Jadi sebelum itu 2 hari sebelum itu dia tuh berhubungan kan sama kakak saya. Nah, cuman memang kebukanya tuh pas sidang dia ngomong pas kalau berhubungan sama kakak saya itu tuh kayak sosoknya tuh bukan kayak sosok kakak saya. Dari secara energinya, kekuatannya, kata dia kayak bukan kakak saya aja, kata dia. Dan itu mainnya kasar banget, kata dia kayak gitu. Nah, 2 hari sebelumnya kejadian dia dicekek, bener-bener dicekek itu, jadi posisinya mereka lagi berhubungan, Bang. Dia tuh dicekeknya tuh bukan cekek yang kayak orang lagi berhubungan pada umumnya, emang dicekek kayak mau ngebunuhin. Terus matanya tuh udah merah dan rautnya tuh kayak udah bukan muka kakak saya lagi. Sambil ngomong, mati lu malam ini 3 kali. Dan posisinya mereka kan udah ngontrak kan, jadi emang bener-bener nggak ada yang nolongin. Nah, untungnya pada saat itu dia itu nendang bagian kayak gimana sih kan posisi di atas ya, nendang bagian bawahnya gitu. Mungkin masih sadar atau gimana, kelepas. Itu dia lari, bener-bener lari, dia cuma pakai kain, Bang, keluar rumah. Nah, itu rame sampai akhirnya kakak saya itu sempat ditangkap juga gara-gara kekerasan. Nah, udah habis itu mereka cerai. Nggak lama dari situ dia ini jadi nggak bisa deket sama perempuan, Bang. Dalam artian gini, kalau misalkan dia deket sama perempuan, perempuan ini tuh kayak misal mau nikah nih nggak jadi, mau mulai lamaran nggak jadi. Karena apa? Si perempuan ini datang terus. Dan kali ini tuh datangnya bukan cuma dia sendirian, bawa anak-anaknya. Selalu dihalangin ya. Ya, tamengnya anak-anaknya itu bener. Jadi emang bener-bener datang dia sama anak-anaknya. Entah yang dilakuin itu dibikin. Jadi pernah satu itu dibikin dia tiba-tiba dia tidur mimpi, bangun-bangun tuh dia udah di tempat lain. Dia nggak tahu gimana ceritanya, apa dia jalan tidurnya. Cuman pada saat itu dia bilang sama abang saya tuh bangun-bangun tuh udah depan pabrik saya kerja, deket pos satpamnya. Itu pun dia kebangun karena pas satpam lagi keliling, pas balik tuh ada dia. Itu yang pertama, makanya waktu itu nggak jadi. Terus dia sempat deket sama perempuan lagi, nggak jadinya gara-gara waktu itu ibunya yang diganggu. Jadi perempuan ini kan ibunya itu udah ngerestuin lah, karena kan mereka udah mau menikah. Ibunya didatengin lagi mau sholat, Bang, lagi mau sholat malam ibunya. Kemudian si perempuan ini datang. Jadi sosoknya dia ngegedein badan gitu. Jadi pas ibunya lagi ruku dia ngegedein badan. Terus pas sami Allahu liman hamidah gitu kan, itu benar-benar dia cuma ngeliat tuh bagian sampai perut, sampai ke atas tuh tinggi banget. Sambil nunjuk, kalau anak kamu sampai jadi sama si Rio ini, kamu yang saya matiin duluan. Sampai kayak gitu. Ya sumpah aku merinding cerita ini sih. Karena aku tahu dia juga lagi ngawasin juga. Dia tahu namanya lagi didengar, lagi diceritain juga. Besok pagi cerita ke anak perempuannya gitu kan, cerita. Anak perempuannya masih nggak percaya awalnya, cuman kayak ibu mah halu aja gitu, efek capek atau efek emang lagi sakit. Nah pas dia udah ngomong kayak gitu, besok malamnya dia didatengin. Jadi pas dia pulang kerja masuk kamar, ada perempuan duduk di tempat tidurnya dia sambil kakinya di ongkang angking gitu loh, kayak begini. Ya, digoyang-goyangin ya. Sambil megang tempat tidur sambil nunduk begini. Terus dia nanya,
udah jalan sama Rio. Dia langsung ngomong kayak gitu. Terus kayak dia karena masih kaget kayak ini orang siapa gitu kan. Kamu nggak tahu ya, Rio itu cuma punya saya, kata dia. Kalau kamu mau sama dia, kamu jadi makanan saya. Dia bilangnya kayak gitu. Terus si perempuan ini pingsan. Besoknya dia langsung nelpon ibu saya. Terus ibu saya diminta datang. Akhirnya ngomong lah kedua belah pihak. Acara yang tinggal sekitar 1,5 bulan lagi tuh dibatalin. Karena mereka takut. Itu kan. Nah, dari kejadian yang kedua ini lama tuh kakak saya kosong, nggak punya cewek segala macam. Sampai kadang kalau malam minggu dulu tuh kayak, "Dek, lagi ngapain?" Kan saya udah pindah Jakarta juga kan. Nggak ada bang, di kosan doang. Yaudah yuk jalan-jalan gitu. Nah, kalau menurut beberapa orang yang dideketin sama abang saya ini, jadi mereka melihat sosok abang saya ini itu sosok yang ada taringnya. Kalau mereka ngelihatnya kayak misalnya abang saya di intention nih, kayak mau deketin, dia ngelihatnya abang saya tuh punya taring. Terus matanya itu sampai sini bang, lebarnya dari sini ke sini. Jadi hampir ke arah kuping. Terus lidahnya agak panjang. Jadi ketika misalkan abang saya bilang, gua mau suka nih sama lo. Nah itu tuh mulai penglihatan orang tuh ke dia tuh kayak jelek banget, serem banget. Gitu. Makanya sejak saat itu juga cewek-cewek yang dideketin dia juga ketakutan. Nah, sampailah di yang dia ketemu istri kedua nih. Istri kedua. Jadi istri keduanya ini mereka ketemu itu, jadi kakak perempuan saya itu dulunya bekerja sebagai salah satu caddy golf. Nah, dia punya teman, dikenalin lah ke kakak saya. Ternyata cocok. Nah, perempuan ini kan juga ibadahnya cukup baik lah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi mereka menikah. Nah, pas menikah awal tuh baik-baik aja bang, baik-baik aja. Sampai suatu ketika ibu saya yang dapat mimpi. Si perempuan ini datang, yang perempuan ini sama anaknya datang, bawa satu bungkusan warnanya hitam. Ngomong gini, "Bu, ini saya. Anakmu," dia bilang. "Ini cucu," dia bilang gitu kan. "Ini kita bawa oleh-oleh." Gitu. "Oh, apa?" kata ibu saya. Karena kan kalau dalam mimpi kan kita nggak sadar ya bang, gitu kan. "Apa?" kata ibu saya. "Jadi dibuka aja, tapi dibukanya tunggu saya pulang," katanya gitu. Mereka pulang, dibukalah sama ibu saya dalam mimpi itu. Isinya kepala bang, kepala si istrinya. Waduh. Ibu saya langsung tuh, langsung istighfar, langsung paginya tuh bener-bener langsung ke saya. "Puji, Bunda mimpi ini. Kamu tahu nggak maknanya apa?" Gitu kan. Terus aku bilang, aku nggak tahu karena aku nggak pernah dapat mimpi kayak gitu. Mimpiku cuma sebatas kayak orang sakit atau orang meninggal. Aku bilang, ya udahlah, anggap bunga tidur, aku bilang gitu. "Tapi ini perempuan siapa?" Gitu kan. "Dia udah bawa anak 2. Bentukannya gimana?" Aku bilang gitu. "Sama, bentukannya baju hitam, rambut panjang, muka hancur sebelah, ada bekas sayatan." Aku langsung inget, wah ini perempuan yang sama nih, sama yang pernah ngangkat abang saya, yang pernah datang di istri yang sebelumnya. Terus ya udah, aku bilang gak usah cerita deh sama abang, kasihan, aku bilang gitu kan. Sama kakak ipar yang baru juga jangan cerita, aku bilang gitu. Nah, kemudian nggak lama dari situ kakak saya ini tuh kemasukan bang, kakak ipar. Kakak ipar yang istri baru nih. Istri barunya. Nah, istri barunya ini kemasukan si perempuan ini tadi. Masuk. Pas dia masuk itu bener-bener dia tuh lari keliling kamar bang. Bentar-bentar badannya dihantam ke dinding. Hantam ke dinding, ke lemari. Jadi kayak bener-bener kayak orang lagi depresi kan gitu, kayak dak gitu. Kita sampai kayak ibunya itu sampai kayak nelpon tetangga, minta tolong orang, itu kayak bener-bener nggak bisa dihitung. Jadi yang megangin dia tuh 3 orang laki-laki, segede-gede badan laki-laki pada umumnya lah. Itu nggak kuat untuk nahan dia. Jadi lepas terus, dia geledak situ sampai akhirnya tuh udah berdarah semua, dibawalah ke rumah sakit dulu. Di rumah sakit tuh masih meronta-ronta, ketawa, cekikikan, nangis. Terus
Sampai dokter bilang, Bu ini mau dibius atau gimana dulu nih, gitu. Udah dok, diberesin dulu aja lukanya, katanya gitu. Diberesin lukanya segala macem. Dokter nyuruh penama dulu, untuk dikasih obat penenang, karena kan secara medis kan. Nah ternyata dari pihak keluarga nggak mau, karena ngelihat ini kayak bukan sesuatu yang normal gitu kan. Dibawalah pulang. Dibawa pulang, pas sampai di rumah, dia yang tadinya lemes itu langsung berdiri, langsung lompat naik ke atas lemari bang. Lemari itu tingginya agak tinggi ini dari sini nih. Itu langsung naik, langsung jongkok. Pernah lihat film kayak film Conjuring gitu gak sih? Iya. Yang dia jongkok gitu. Itu dia jongkok gitu dengan ya bekas perban segala macam. Dia ngomong gini, kalian mau nyembuhin anak ini udah punya aku, dia bilang. Gak bakal bisa, kata dia. Dia ngomong kayak begitu. Wah itu kan posisi keluarga kita udah ngumpul kan. Itu kayak astagfirullah ini. Kataku langsung ngomong gini, setan, udah keluar, jangan gangguin dia. Kalau lu mau sama kakak gue, ambil aja kakak gue, jangan ganggu orang. Aku bilang gitu kan. Terus dia nunjuk sambil ketawa-tawa, anak kecil diem, kata dia. Ilmu lo belum setara sama ilmu gue, dia bilang gitu. Sampai akhirnya si pihak keluarga nelpon lah salah satu ustadz yang mungkin mereka kenal lah di keluarga mereka. Datang ke rumah, dibacain doa segala macem, nggak mempan, bang. Nggak mempan, dia malah ngikutin doa dari si ustadznya ini. Malah kalau misalkan ada yang keseleo dikit tuh kayak dia benerin ya. Kataku buseng, ini setan lebih jago ngajinya dari gue gitu kan. Kayak ini kok bisa gitu. Nah pada akhirnya dia ngomong, gue mau keluar nih dari badan ini. Tapi kalau dia masih sama suami saya bikin dia lumpuh, gak bisa ngapa-ngapain. Terus si ustadznya masih baca doa, masih coba nego. Dia cuma ngomong gitu, lumpuh atau saya di sini, dia bilang gitu. Sampai akhirnya manggil ustadz lagi bang. Akhirnya yang ini jadinya ustadznya dari keluarga kita lah. Dipanggil jadi 2 ustadz. Sama, nggak mempan. Masih dengan hal yang sama, kayak ngomongin juga lah apa yang diomongin ustadznya. Kayak dia tahu, abis ini kamu baca doa ini kan. Jadi kayak bercanda. Kataku nih orang apa gimana nih gitu kan. Ya kan biasa kalau ustadz emang berurutan dia doanya. Iya, dia tuh kayak udah hafal gitu, kayak lu mau doa ini kan, abis ini kayak kita tuh sampai lihat-lihatan di situ kayak wah ini jin apa-apa nih gitu kan. Apa dedempitnya udah levelnya tinggi banget gitu kan. Udah sampai situ terakhir 2 ustadz ini sampai ngomong, kamu keluar atau kamu kita bakar, kayak gitu. Ya udah saya keluar deh. Keluarnya tuh kayak bener-bener kayak keluar udah kayak orang normal lagi bang. Tapi sejak saat dia keluar itu badan kakak saya tuh langsung lemas kan, jatuh. Pas dia melek itu dia cuman bisa matanya doang gerak, badannya nggak, bener-bener nggak ada tenaga. Diangkat tuh cuman plek, plek gitu. Jadi kayak layu, daun layu gitu bang. Plek. Wah kataku kenapa nih kan gitu kan. Dia sadar, cuman diajak ngomong pun mulutnya nggak gerak, air liurnya keluar terus. Keluar sendiri air liurnya. Wah kataku makin gak bener kan. Terus ustadznya udah kayak wah ini udah gak ini lagi, gak wajar lagi lah gitu. Nah jadi pas dia udah kayak gitu dibawa ke kamar. Tapi gak tahu ya, jeleknya itu setiap kayak menjelang maghrib atau menjelang subuh dia pasti kemasukan lagi tuh perempuan. Yang diomongin sama bang, ketawa, nangis, sedih sambil ngomong kayak pisah atau mati gitu. Nah udah ustadz tadi nggak mempan nih gitu kan, wah mikir nih 2 keluarga ini, kita mikir nih ini gimana nih cara nyembuhinnya. Kakak saya udah kayak orang kalut lah bang gitu kan. Satu ngerasa bersalah, yang kedua bikin malu keluarga juga gitu kan. Terus akhirnya saya ngomong, coba deh, aku bilang waktu itu padahal aku nggak tahu bang, maksudnya aku nggak tahu itu puja atau aku. Jadi aku ngomong gini, coba deh kita ke daerah Serang. Di daerah Serang itu ada satu masjid, terus aku ingat bentuknya masjid, ada kuburan deket situ kayak kuburan keramat situ. Itu tuh ada satu ustadz yang biasanya tuh bisa ngebantu orang, tapi aku nggak tahu namanya. Aku bilang gitu. Serangnya deket mana? Aku nggak tahu namanya, tapi aku kayak dikasih gambaran jalan ke sananya tuh bang.
Oke. Yaudah deh coba dulu, siapa tahu bener, kata ibu saya gitu. Karena kan ya udah mengalami lah kejadian-kejadian sebelumnya. Pergilah kita. Dan nggak tahu kenapa aku kayak udah Google Maps aja bang. Google Maps dalam artian kayak udah sini kanan kiri, dan bener ada rumah ustadznya. Jadi ini kuburan keramat, ini masjid kecil surau, nggak jauh dari situ ada rumahnya, rumah kayu zaman dulu lah gitu. Sampai ustadznya kaget loh, tahu dari sini dari mana gitu. Jadi kita datang, assalamualaikum ustadz gitu. Oh iya bu, dari mana? Oh kita dari Jakarta gitu. Wah jauh, tahu di sini dari mana? Ini dari anak saya, padahal saya sama dia tuh belum pernah ketemu gitu. Terus kayak oh dari dia, iya udah lama nggak main ke sini. Dia bilang gitu, udah lama nggak main ke sini. Padahal saya tuh pertama kali ke situ. Nah, terus ibu saya, emang kamu pernah ke sini? Lah, orang saya juga nggak pernah kemana-mana. Aku bilang gitu kan. Nah, terus masuk, dilihat. Wah, bu, ini mah dia jatuhnya kayak jiwanya dimakan gitulah. Aku nggak ngerti juga, kayak udah kemakan sama yang punyanya abang saya. Sampai ditanya sama ustadznya, kamu emang ngelakuin apa sampai nih orang nggak mau ngelepas kamu banget nih? Oh dulu tuh diceritain lah sama bang saya secara runut, A B C D, sampai terakhir tuh ya itu saya bilang bakal nikahin dia segala macem. Itu abang saya bener-bener langsung dimaki-maki. Maksudnya dimaki-maki kayak, kamu tahu kan kita tuh hidup berdampingan, kamu tahu kan kita tuh harus jaga sopan santun, kamu tuh tamu loh di rumah orang, masa kamu kayak begitu, kata si ustadz ini. Terus saya ceramahin, diobatin lah si kakak ini. Diobatin ya dengan cara doa-doa, kemudian dengan baca-bacaan. Kemudian bu, kita kayaknya harus bikin syukuran gitu. Kita syukuran 40 orang deh, kita coba bacain. Itu sampai nginep di situ bang, kita dibacain syukuran. Terakhir itu kondisinya kakak saya tuh tetap lumpuh sampai sekarang. Kakak ipar itu sampai sekarang, sampai mereka pisah. Cuman dia udah agak bisa ngomong, cuma masih belum jelas sampai sekarang. Nah dari berobat terakhir itu saya sedih banget sih. Dari berobat terakhir ibunya bilang, bu, kayaknya saya lebih sayang anak saya. Kita putus ini bukan karena kita benci satu sama lain, tapi emang kalau dilanjutin anak saya bisa kenapa-napa gitu. Nah mereka diproses cerai segala macam tuh sampai sekarang bang. Saya tuh kadang dulu itu masih sempet suka WhatsAppan sama adiknya kakak ini kan. Sampai terakhir itu saya tahun 2017 kayaknya. 2017 tuh saya nggak tahu sih kabarnya kayak gimana sekarang. Cuma terakhir itu kondisinya masih sama gitu. Jadi tapi katanya tuh udah lebih kurus aja. Saya sampai sekarang iya kurus banget karena emang dia nggak bisa ngapa-ngapain bang. Buang air kecil, buang air besar tuh emang udah di tempat tidur. Parah ya. Parah banget sih. Aku tuh kalau inget dia tuh kan dia tuh baik banget kan. Jadi kayak karena tuh dulu kan awal aku kerja di Jakarta tuh dia yang bantuin aku cari kosan, dia yang kayak kak aku belum gajian, dia yang kasihin. Jadi kayak pas dia kena kayak gitu, wah itu kayak hantaman juga sih buat aku, kayak sedih banget kan. Nah dari kejadian itu nggak tahu ya, saya ngerasa juga kakak saya ini namanya laki-laki gitu ya, tetap aja pengen ada perempuannya. Mulailah pacaran sama sini sana sini sana sini, kejadiannya sama terus. Kejadian sama terus sampai terakhir itu dia kenal satu perempuan ini dia nikahin nih si perempuan ini, dia nikahin. Cuman perempuan ini tuh dari keluarga yang biasa main goib juga. Gitu. Nah katanya pas sebelum nikah itu dia juga sempet diobatin lah sama keluarganya ini. Aku nggak tahu bener-bener diobatin atau gimana ya, cuma katanya udah nggak ada. Jadi pas mereka menikah itu sebulan awal tuh aman tentram sentosa bang, nggak ada drama A B C D dan F segala macam lah. Jadi saya sama ibu saya mikir kayak oh ya udah emang benar diobatin gitu. Nah sampai suatu ketika kita jam 3 pagi tuh dapat kabar. Aku duluan sih ditelepon sama rumah sakit. Halo dengan Puji segala macam. Iya, ini keluarganya dari Rio ya gitu. Oh iya, ini dari mana? Oh iya saya mau ngabarin nih mbak, ini kakaknya di IGD. Jadi ceritanya kakak saya tuh kecelakaan bang, jam 3 pagi. Karena kan dia kerja di bandara. Jam 3 pagi pas mau berangkat kerja. Menurut versi dia itu cuman pernah gak sih naik motor kelelep gitu? Pernah sekali. Iya kan, kayak
tapi cuman kayak sedetik 2 detik, tek gitu. Menurut dia cuman kayak 2 detik kan. Dan posisinya dia tuh di jalan di ujung sini, otomatis kan jadi kan dia apa sih namanya ya? Di belakang M1 tuh yang jalan jalur kalau mau ke bandara, jalur cepat itu. Jadi kan jalannya kayak gini, ada kayak tiang-tiang gitu kan. Harusnya kalau dia emang apa namanya kelelep ngantuk, harusnya kan seenggaknya ke kanan kayak gitu. Ini tuh jadi dia naik motor cuma kelelep 2 detik, dia itu nabrak tuh pembatas yang sebelah sini dan dia sampai lompat, sampai remuk bang. Remuk tangan sebelah kanannya dan itu membekas sampai sekarang. Remuk, udah dibawa berobat kemana tuh tetap bentuknya nggak balik lagi, remuk sebelah kanan. Jadi kayak berarti cacat gitu ya? Cacat jadinya, cacat. Nah menurut dia kelelep. Cuman pada saat itu kan aku juga sebenarnya udah sering komunikasi sama si Puji juga. Aku sempat nanya, emang kejadiannya gimana? Jadi kejadiannya itu adalah dia mau ngasih si perempuan ini sebenarnya emang nunggu momen mau ngasih pelajaran ke kakak saya akibat ketidaksetiaan dia. Menurut dia ya, ketidaksetiaan dia. Itu mau dibikin cacat, tadinya mau dibikin mati. Cuman karena dia sayang, cuma dibikin cacat. Berarti itu masih sampai sekarang pun masih? Sampai sekarang masih. Jadi kakak saya tuh kalau sekarang tuh, kalau terakhir saya ketemu kan 2 tahun yang lalu ya, itu tuh tangannya tuh masih susah untuk digerakin bang, sebelah kanan. Kalau naik motor pun harus kayak gini tuh. Gitu. Padahal dia kerja di bidang pergudangan gitu sih. Jadi emang harus angkat berat juga. Gitu. Sampai sekarang masih. Terakhir saya ketemu tuh masih. Tangannya masih kayak gitu. Gila ya. Sama kayak, mungkin sama kayak kejadian uak saya ya. Tapi uak saya ini perempuan. Jadi dia nikah sama suaminya, katanya sih barengan nikahnya sama si Jin ini. Nah suaminya yang asli udah meninggal, jadi dia sampai mati pun masih nikah sama si Jin ini. Nggak mau lepas, udah di Ustadz datang semua mental semua. Iya. Nah itu katanya nggak tahu dari mana levelnya sudah sangat tinggi. Iya. Dan mati pun dia susah waktu itu. Bisa sebulan nih nggak makan, udah tua rentak. Gila. Jadi tapi emang ngeri sih bang, kalau udah, kadang tuh kita nggak sadar kan kalau mereka udah kawin, cuman berasa aja. Iya. Kayak gitu. Gila ya. Iya. Gitu. Kasihan banget ya. Terus nggak nggak ada usaha lain gitu kak untuk terus mencoba sebenarnya tuh ada mengusir si Jin ini? Ada bang, cuman mental. Kayak ujung-ujungnya tuh ibu saya tuh udah banyak jual barang, jual emas, mental. Perempuannya tetap lengket kayak kasus yang tadi abang mention tuh. Tetap lengket dia, nggak mau. Karena apa? Ya ucapan kakak saya sendiri mau sama dia. Jadi dia nggak mau lepas. Karena tadinya kan ibaratnya saya nggak mau nih, tiba-tiba karena lu nantangin, ya lu jual gue beli gitu kan. Ya nggak mau, dia nggak mau lepas, kecuali pokoknya sampai abang saya nggak ada lagi baru dia. Jadi biar bisa nyatu. Cuman selama dia masih hidup ya nggak bisa. Gitu. Aduh, ngebayangin. Saya dengarnya aja udah gak tahu deh itu si Jinnya. Terus tanggapan dari si Puji sendiri nih, dia Puji aku atau? Itu Puji yang itu. Kenapa tuh? Itu gimana dia ngelihat dari kejadian ini? Jadi dari Puji sendiri, jadi kan gini, aku itu baru deket sama Puji kan baru bang. Jadi kalaupun dari lama tuh dia cuma bisa ngingetin. Gitu. Cuman memang jadi aku tuh kalau misalkan Puji bergesekan sama si perempuan ini tuh, makanya aku tuh nggak bisa betah lama sama kakakku yang nomor 3, pasti berantem. Karena energinya bergesekan. Dan gini kan logikanya, kalau kita udah deket sama yang belakang kita, itu kan kalau mereka sakitnya 2 kali, kita sakitnya sekali. Kalau kita sakit badan, mereka juga sakit. Jadi kalau ketika bergesekan itu ngefek ke badan saya tuh sakit-sakitan terus. Jadi kalau misalkan deket kakak saya tuh saya nggak bisa. Jadi kayak saya pasti masuk rumah sakit. Padahal kayak masuk rumah sakit pun kena tipes pun nggak, cuman kata dokter pun kayak badannya panas. Panasnya gara-gara apa? Kecapean enggak, segala macam enggak gitu. Jadi emang nggak cocok aja. Nah dari Puji sendiri, makanya sebenarnya dia juga bilang kayak
jangan deket-deket deh. Sebenarnya dia tuh udah ngasih tau lah dari dulu kayak walaupun saudara tapi jangan terlalu dekat gitu. Jadi sebenarnya dia juga udah kayak wanti-wanti lah kayak gitu. Gitu sih. Berarti nih kalau yang tadi kan ada dalam ceritanya ini kan sendal itu jalan sendiri. Ini berarti si makhluk ini ya? Ya, perempuan itu. Dia mau nunjukin kalau dia ada. Karena dia merasa sudah jadi menantu. Pernah saya suruh si Puji nanya sama dia, lu coba tanya deh nih orang maunya apa. Karena kan kadang kalau misalkan saya ngelihat apa tuh, terus kayak saya penasaran, saya suruh Puji lah gitu. Nah kata dia nggak bisa, dia tuh kayak kalau dideketin tuh kayak tipe yang langsung berapi gitu loh bang. Emang nggak bisa dideketin sama sekali karena dia emang secara ilmu mungkin lebih tinggian yang si Inil tadi, Si jin ini ya. gitu. Karena mungkin dia udah lama kali di situ ya. Gitu. Karena kan mereka ada tingkatannya juga kan. Iya, jin memang ada tingkatan ya dari mereka yang bisa hanya diusir sama doa ini aja udah bisa pergi hilang gitu. Benar. Ada juga dia yang ngelebihi ilmu dari si kita manusia gitu ya, kayak tadi diceritain. Benar. Lebih paham dia daripada kita dengan ilmu-ilmu agama gitu kan, surat-surat Al-Qur'an. Benar. Gitu. Tapi itu belum selesai di situ tuh bang. Jadi ketika sudah kecelakaan itu masih jalan hidup seperti biasa lah. Kakak saya diurusin sama istrinya, kemudian istri yang baru ini sampai suatu ketika istrinya ini kan kerja di salah satu mall di daerah Jakarta Barat. Di mall tersebut. Jadi pada saat itu dia tuh sekitar hari Kamis lah, dia bilang hari Kamis dia tuh ada customer perempuan bajunya hitam, rambutnya panjang, tapi waktu itu dia udah mau closing sekitar jam 10-an lah gitu. Jadi mall udah agak sepian kan, 10 atau setengah 11 lah. Perempuannya datang itu diam aja. Nah kebetulan waktu itu yang memang jaga kasir kan dia. Karena teman-temannya lagi sibuk ngitungin barang segala macam, disamperin sama dia. Terus dia nanya, Mbak cari apa gitu, kita udah closing nih, udah nggak bisa ngelayanin, kata dia gitu. Saya cari kamu, kata dia gitu. Saya cari kamu. Loh emang Mbak siapa, katanya. Kamu nggak perlu tahu, dia bilang. Saya cari kamu, katanya itu. Terus dia ngomong, kayaknya nyawa kamu bagus deh buat jadi pajangan. Dia ngomong kayak gitu bang, nyawa kamu bagus deh buat jadi pajangan, dia bilang kayak gitu. Terus dia kaget dong, lah Mbak siapa gitu kan. Terus dia langsung ketawa melengking, kayak ketawa kunti. Tapi yang lain nggak denger nih. Yang lain nggak dengar. Nah temennya ini ngelihat nih, dia posisinya deket pintu masuk yang kakak ipar saya tadi. Cuman nggak ada orang. Itu sampai saking dia tuh yakin tuh ada orang bang, dia tuh sampai nyuruh temannya ngecek CCTV. Ngecek tadi. Iya. Sorry, ngecek CCTV gitu. Ngecek CCTV, dicek beneran nggak ada. Jadi emang kayak dia ngomong sendiri di CCTV itu, nggak ada orang sama sekali. Even orang lewat juga nggak ada. Gitu. Nah dari situ dia pulang cerita kakak saya. Cerita kondisi kakak saya masih pengobatan kan. Terus coba deh kata kakak saya telepon si Puji. Nah terus dia telepon ke saya, Dek kakak gini ada kejadian gini. Terus aku bilang, lagi kotor nggak, aku tanya gitu. Lagi menstruasi atau apa nggak, aku bilang gitu. Enggak kok, kata dia gitu kan. Terus aku tanya, selain sebelum ini ada nggak didatengin yang kayak orang yang sama, aku bilang gitu. Nggak ada, dia bilang. Wah aku mulai nggak enak nih bang, perasaan kan. Aku mikirnya lebih ke kayak takut kejadiannya sama kayak kakak ipar yang kedua nih. Terus aku ngomong, oh ya udah kak, udah sholat aja, baca Quran kayak atau apa. Gue tau lah lu berdua juga nggak ahli ibadah banget, aku bilang gitu kan sambil bercanda. Udah, terus aku langsung ngomong sama bunda, Bun, kayaknya si perempuannya mulai ganggu lagi deh, gitu kan, ganggu lagi. Emang tau dari mana? Aku sempat nanya sama Puji, kecelakaan abang tuh kenapa? Katanya emang karena si perempuan tadi, aku bilang. Nah terus si kakak ini ngalamin, aku bilang ngalaminnya adalah dia didatengin sama perempuan, tapi posisinya
yang tahu ada perempuan itu cuma dia, aku bilang. Nah, kita belum mau ngomong apa-apa ke pihak keluarga perempuannya, bukan maksudnya jahat, cuman takutnya kita gegabah juga kan bang, gitu. Nah terus dari situ kita langsung mikir, ini nyari ustadz mana lagi nih, kayak udah capek gitu loh bang, gitu. Nah karena ke ustadz yang di Serang pun nggak mempan, kirain udah baik-baik aja tuh udah hilang gitu, ternyata masih balik lagi juga gitu. Jadi posisinya dia kayak ngejauh dulu, terus kayak ditutupin energinya, jadi kayak nggak berasanya dia udah pergi. Kan kalau jin kan suka model begitu kan, kayak dia pura-pura diem dulu, nunggu timingnya baru dia masuk, kan suka kayak begitu. Nah terus dari situ, wah bun aku udah nggak tahu nih, aku bilang, soalnya nggak ada clue juga lah dari Puji kan. Dari situ sampai kejadian terakhir itu, jadi dia ini lagi masak bang, lagi masak, kakak saya ini lagi di ruang tengah, istrinya masak. Pas lagi masak itu tiba-tiba ada ular yang nggak tahu masuk dari mana. Masalahnya itu lingkungan nggak ada rawa, nggak ada sawah atau apa. Ularnya itu ular derik gitu bang. Ular derik, aku nggak tahu sih. Ekornya kayak bunyi-bunyi gitu. Ular derik gitu tiba-tiba. Tapi dia itu posisinya, jadi kan dia lagi masak di kompor. Itu ular itu muncul tiba-tiba dari belakang kompor, kayak udah mau matuk gitu. Wah teriak tuh dia dari situ, teriak karena kakak saya belum bisa ngapa-ngapain juga kan. Akhirnya dia minta tolong, teriak. Terus tetangga datang, kenapa itu ada ular katanya. Mana ular? Nggak ada, bener-bener nggak ada ular ya bang. Tapi dia ngelihat di situ ada ular yang itu masih ada di situ, masih begini-begini. Nah terus pas tetangganya, udahlah mungkin lu kecapean atau lagi isi kali gitu kan. Pulanglah si tetangga ini, pulang karena dia mungkin ngerasa wah gue kayaknya halu nih gitu kan, halu. Udahlah gue mau istirahat, tidur dia ini. Pas tidur, jadi pas baru mejem gini, dia ngerasa kayak tempat tidur tuh ada orang naik, goyang kan karena spring bed, goyang naik. Terus tiba-tiba ada tajam di sini, perih, dia ngerasa perih. Pas dia melek, itu kuku yang perempuan itu udah masuk sini bang, kukunya udah masuk ke sini. Itu bekasnya ada, sama kayak perempuan yang pertama. Cuman kalau pertama kan cuma memar, karena kan dia cuma begini, tuh bener kuku yang masuk. Wah itu dia udah kayak mau mati bang, udah gitu, udah kayak sapi mau dipotong gitu loh, kayak bener-bener itu. Terus karena kakak saya ini posisinya masih nonton di ruang depan, nggak nge sekitar berapa jam ya, nggak sampai sejam lah, setengah jam. Kan kosan saya nggak jauh dari rumah dia. Saya main, karena waktu itu saya masih bokek, jadi numpang makan rencananya tadi. Datang, assalamualaikum bang. Oh iya dek, kakak di dalam. Yaudah mau di dalam dulu deh, mau ngerumpi, aku bilang gitu. Itu pas aku masuk setengah jam itu dia tuh udah gitu bang. Kakak, aku langsung teriak kan, karena berdarah bang, keluar semua darahnya. Sampai segitu ya? Iya keluar darahnya. Wah aku bilang kenapa nih. Terus kayak bang si kakak kenapa, aku bilang gitu kan. Udah panggil itu, jadi aku teriak-teriak manggil orang, diangkat lah si kakaknya. Jadi posisinya udah pingsan terakhir, sampai yang diangkat orang dibawa ke rumah sakit. Untungnya dikit lagi kalau misalkan aku telat datang sejam atau 2 jam tuh ya innalillahi. Nah udah tuh di rumah sakit, kita nggak mau bahas dulu lah sama dia sampai dia recovery. Kurang lebih tuh waktu itu dia sebulanan lah gitu, karena kan agak dalam ya bang bekas kukunya. Pas pulang aku ajak ngobrol, kak kenapa kemarin kejadiannya kok bisa ada luka kayak begitu. Aku bilang siapa, aku bilang gitu. Nggak tahu deh, itu posisinya kakak mau tidur baru kelelep bentar, itu tiba-tiba ngerasa perih. Dia bilang itu hampir kena pita suaranya bang, kukunya itu perih. Tiba-tiba pas melek itu bener-bener muka tuh cuman kayak dua kayak begini doang, udah bener di depan muka dia. Terus kayak sambil nyeringai gitu, ketawa cekikikan sambil menyekek dia gitu. Aku pun mau ngelawan kayak udah nggak bisa karena udah sakit banget, dia bilang. Terus aku tanya, perempuannya apa, baju putih? Aku bilang gitu, karena aku mikirnya entah Kunti atau apa gitu kan. Enggak, ini perempuan yang sama yang datengin aku ke toko, dia bilang gitu. Terus aku ngomong gini bang, kak aku sayang sama kakak. Aku bilang aku sayang sama abangku. Kalau secara personal aku nggak mau kalian pisah, tapi ada baiknya kakak mending pisah aja sama abang. Aku bilang gitu. Kenapa? Ya karena kondisinya
aku lebih sayang nyawa kakak. Jangan sampai juga abang masuk penjara cuma gara-gara dipikir bunuhin kakak. Tapi kan abang nggak ngapa-ngapain, kata dia gitu. Ya tapi posisinya kakak tuh udah terancam gitu kan. Masih kekeh nih bang, nggak mau. Ya udahlah ya, aku nggak bisa maksa. Aku nggak mau juga dibilang kayak aku yang misahin. Nah kejadian selanjutnya adalah jadi pada saat itu dia sendirian di rumah karena kakak saya itu lagi dibawa sama kakak saya yang tua, abang saya yang tua untuk berobat. Sendirian di rumah, tiba-tiba ibunya datang. Ibunya datang ke rumah, terus ibunya ngomong gini, nak kamu pisah ya dari suamimu. Gitu. Karena posisinya sekarang ibu itu juga didatengin lah oleh sosok ini. Datangnya tiap malam bang. Tiap malam dan posisinya itu sampai bapaknya juga tahu. Jadi perempuan itu ngetok kamar tiap malam. Ngetok kamar, dibuka, anakmu mati ya. Kalimatnya selalu kayak gitu. Ancamannya selalu kayak gitu. Terus ibu nggak mau kamu mati nak, katanya. Ini ada yang nggak beres. Iya, tapi kan kemarin udah dibersihin, kata istrinya gitu kan. Udah dibersihin. Kenapa masih kayak gini? Ini kayaknya udah nggak bisa, dia bilang. Udah harus bener-bener ya. Udah punya dia doang, nggak bisa diganggu sama yang lain gitu. Karena kejadian itu masih nggak mau bang, nggak mau sampai akhirnya adek dari dia ini, dia punya adek perempuan namanya Meina lah, ibarat gitu Meina. Meina ini meninggal. Meina ini meninggal, jadi meninggalnya itu bang gara-gara dia ini kan pulang sekolah. Sekitar deket-deket maghrib lah, pulang sekolah deket maghrib karena dia ada ekskul, dia juga les karena dia lagi mau ujian SMP. Ujian, pas pulang, tiba-tiba pulang itu posisi dia itu udah ini loh bang, udah kayak ya kemasukan, lemes, diem gitu, ditanyain suruh mandi nggak mau. Masuklah ke kamar, masuk ke kamar itu posisinya karena mereka ini kan makan malam habis isaan gitu kan, baru makan malam. Jadi pas ibunya masuk, si Meina ini posisinya itu udah busak mulutnya. Ternyata dia minum Baygon. Baygon yang di kamarnya itu. Nah, kenapa mikirnya itu tuh kayak dibentuk sama si perempuan ini? Karena pas Meina tuh sebelum dikubur kan, kalau malam kan dikuburnya biasanya siang. Jadi kan jenazahnya di rumah itu malam itu juga ibunya didatengin sama perempuan ini. Satu ya kata dia, besok satu lagi. Dia bilang gitu. Hari ini satu ya, besok satu lagi, dia bilang gitu. Jadi mau ngalah apa enggak? Dia bilang gitu. Wah dari situ abis penguburan si Meina ini, kakak ipar saya ini udah dibilang, nak anak ibu cuma tinggal kamu. Kalau sampai kamu kenapa-kenapa, ibu nggak bisa hidup lagi lah ibaratnya gitu. Ya udah, akhirnya mereka pisah bang. Pisah. Setelah dari kejadian itu, kakak saya udah nggak pernah sama perempuan sampai hari ini, gitu ya. Nggak udah pernah sampai perempuan. Jadi dia benar-benar hidup sendiri. Cuman behaviornya jadi ya ini lebih ke kayak honestly main slot iya kayaknya, nomor iya, segala macam. Jadi terus dia menikmati kayak hubungan dia sama perempuan ini sekarang jadinya. Karena tiap maghrib nih, contoh misalnya dia lagi libur, tiap maghrib dia udah mandi nih. Aku tanya, lu mau kemana bang? Seharian kagak mandi, abis maghrib mandi rapih amat, aku bilang gitu. Nggak ada. Terus nanti dia di kamar. Di kamar, habis dia di kamar mungkin habis isya biasanya keluar langsung mandi wajib bang. Kan saya udah gede ya, maksudnya udah lulus kuliah, lagi fase kerja. Lu ngapain bang tiap malam, apalagi malam Jumat tuh, malam Jumat mandi wajib. Masuk udah mandi, keluar mandi lagi. Aku bilang gitu, nggak apa-apa kata dia gitu. Tapi habis itu nggak lama dari situ, nanti pulang besok bawa duit nih bang. Dek, ini abang main ke kos tuh mau duit nggak? Duit apaan? Adalah duit, ternyata kurang ajarnya dia, ternyata duit yang dia dapat itu adalah duit slot. Kata dia dapat dari perempuan itu kayak nomor apa yang tembus, kayak apa dulu Singapura lah, Hong Kong lah, nggak ngerti.
Dia bilang iya dikasih tahu sama cewek ini. Anjir lu ngasih gue duit haram anjir, aku bilang gitu. Iya nggak apa-apa kata dia, orang bini gue yang ngasih kata dia begitu. Jadi hidupnya jadi nggak terarah gitu loh bang, percaya sama kayak dia mau beli apa tuh nanya itu dulu feng shui-nya apa nggak ngerti juga sih, kayak oh ini bagus nomornya, jadi bininya nih dijadiin kayak lahan nyari duit Iya. gitu. Tapi ya hidupnya belangsak juga ujung-ujungnya. Ya pikir dia kan mau ngapain lagi kan, kalau Iya, gue mau jadi sama manusia digangguin mulu. digangguin mulu, gagal Bener, terus. bener. Ya udah deh sekalian gue nyebur sekalian gitu. Iya bener, Jadi bini gua. Jadi gua bener, manfaatin sekalian kayak gitu kan. bener. Jadinya posisinya sekarang hidupnya kayak begitu ya, termasuk dengan dia kepikiran yang kejadian yang di video sebelumnya itu, gara-gara itu juga. Tapi nggak ada pernah diceritain nggak kalau misalkan lagi berhubungan atau apa gitu? Dia pernah nggak bilang wajahnya itu perempuannya cantik, cantik. cantik. Dia tuh pernah gambarin perempuannya tuh rambutnya panjang, terus matanya itu belok, terus alisnya tebel bang, hidungnya mancung banget kayak hidung orang India gitu, bibirnya tipis. Cerewet ya berarti. Iya cerewet. Kata dia sih, wah dek kalau udah sama dia tuh udah mantep banget katanya, selalu katanya sama jin lu. Itu makanya sejak saya tahu kayak dia main kayak gitu gara-gara itu bang, saya udah nggak pernah mau kalau dia kasih duit. Walaupun dia bilang enggak ini bonus, kagak percaya gue, beneran kagak percaya. Jadi kayak ya udah saat itu juga aku kayak wah nggak mau. Jadi makanya aku juga nggak mau terlalu deket lagi sama dia gara-gara kejadian itu juga gitu. Ya mudah-mudahan ya apa nama si kakaknya ada orang yang mau berbuat baik ya untuk. Ya. Tapi masih nerima ya untuk penyembuhan kayak gitu segala macamnya. Aku kurang tahu karena aku udah nggak komunikasi dari 2 tahun yang lalu. Oh, udah lama. Udah nggak, pokoknya dari yang Kasian ya berarti kejadian hidupnya sekarang ya. iya tinggal kayak gitu, cuman dia menikmati mau gimana bang Ya. gitu. Mungkin lebih enakan sama jin kali daripada sama manusia, nggak ngerti juga. Ceritanya mirip banget nih sama uak saya nih. Tuh. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari hal-hal yang kayak gitu ya. Amin. Teman-teman subscriber di rumah sekalian, kalaupun ada, terus kita mendekatkan diri kepada yang di atas, terus berdoa dan jangan sampai lupa tinggal sholat kak ya, yang pastinya. Betul. Oke, bagus juga pembelajaran buat kita dari cerita ini Kak Puji. Terakhir Kak Puji, ada yang mau ditambahkan lagi atau masih ada yang kurang-kurangnya ceritanya, boleh ditambahkan sedikit lagi. Oke. Kita sebelum kita akhiri Jadi ceritanya. untuk yang cerita ini terakhir kan mereka pisah tuh bang. Mereka pisah. Yang kakak saya mulai main slot itu saya sempat nggak itu sih sekitar pokoknya sebelum, kan saya 2 tahun yang lalu kan. Nah pas saya udah mulai deket sama Fuji, saya sempat kepo lah sebelum yang saya tahu kejadian mereka guna-guna ibu saya ya. Saya sempat kepo, Ji tolong dong liatin si itu masih nggak sama si perempuan, aku bilangnya gerandong. Masih nggak sama si gerandong, aku bilang gitu. Terus ya udah dicek dulu katanya gitu, ternyata masih kan bang. Nah masih. Terus tiba-tiba hari itu ibaratnya hari Senin lah, saya nyuruh Puji nyari tahu. Selasa saya dapat info, malam Kamisnya itu saya dimimpiin. Dia bilang gini, nggak usah nyari tahu, dia bilang. Kamu nyebut saya aja, cerita saya aja, saya bisa lihat kamu. Nggak usah cari tahu. Udah bagus kamu nggak ada komunikasi nih sama kami, dia bilang. Karena kalaupun sekarang kamu komunikasi sama kami, yang ada kamu bakal kalah sama saya. Dia bilang kayak gitu. Wah kata saya pas bangun kayak, Ji gara-gara lu nih lah, lu yang nyuruh gitu kan. Ya mau gimana, ya udah dari saat itu saya nggak pernah kayak nyari tahu gitu juga. Nah nggak lama dari mimpi itu saya lagi posisi ke deket daerah Setiabudi, posisi mau kerja. Nah saya tuh kan kalau karena rumahnya jauh nih bang, dulu kan saya masih ngekos daerah Tangerang, jadi kalau pagi tuh naik motor. Nah saya tuh selalu ngejar kayak oke, sebelum subuh saya berangkat, subuh di tengah jalan sampai kantor bisa tidur dulu nih sampai jam 9. Jadi suatu ketika saya ke kantor, berangkat jam 3:30, sampai kantor itu sekitar jam 4:30 atau jam 6 lah gitu, saya lupa.
Posisi belum ada orang karena kan coworking space. Kalau coworking space kan jam 9. Nah, tiba-tiba saya ke toilet. Posisi toilet tuh 2 pintu, satunya kebuka nih. Kebuka. Saya masuk lah karena nggak ada orang, tadi kan gelap semua. Saya hidupin lampu. Wah, saya biasalah bisnis di pagi hari kan, bisnis dulu. Tiba-tiba ada suara, hah, lah, siapa tuh? Kata saya kan gitu, gitu. Wah, nih mbak-mbak sini nih, jangan-jangan gitu kan. Wah, karena saya penasaran, saya hidupin HP, kamera, saya masukin di bawahnya nih bang. Bawah. Kan ada, kalau toilet itu kan ada kayak bekas, kalau kaki kan kelihatan tuh dari mata kaki. Iya, partisinya itu ya. Wah, kata saya penasaran kan, saya arahin, kagak ada, kata saya kan, hilang tuh suaranya. Oh ya udah, mungkin halu lah karena kecapean di jalan gitu. Gak lama ketawa, suara ketawa bang, ketawa melengking. Wah, ini emang bener-bener ganggu bisnis gua nih, aku bilang kan. Udah, aku selesain dulu, keluar, aku lihat sebelah kagak ada orang. Aku tuh sampai ngiterin kantornya bang, jadi kayak, nih orang mana sih? Gitu kan, nggak ada. Nah tiba-tiba, ini kan ruangan saya nih. Terus ini resepsionis. Tiba-tiba di resepsionis tuh saya ngeliat perempuan, rambutnya panjang, bajunya hitam, bau amis. Amisnya tuh amis darah. Dan itu posisinya udah lumayan pagi lah bang, tapi emang gelap gitu. Wah, kata saya, ini perempuan datang lagi nih, gerandung nih. Apa lu? Aku bilang gitu kan. Terus kayak dia ketawa doang, ketawa. Terus dia bilang, kamu tahu kan saya bisa sampai sini. Saya aja bisa bikin orang lumpuh, dia bilang. Kalau kamu masih mau hidup, jangan ganggu saya. Jangan cari tahu kakak kamu. Dia tuh udah jadi budak saya. Dia bilang gitu. Udah tuh, pas habis itu saya diem aja kan, karena kayak kaget juga iya. Terus dia hilang. Saya balik ke ruangan, saya melamun. Ini emang dia sekuat ini kah? Atau karena apakah? Ternyata setelah kita cari tahu dari sisi sananya gitu ya, dia itu semakin kuat karena ternyata itu tadi, abang saya tuh ngasih dia makan. Jadi selain berhubungannya tadi, abang saya tuh juga ngasih bukan seserahan sih, sesajian juga. Kayak dia ngelakuin ritual yang dia pelajari sendiri, nggak tahu dari mana. Makanya dia ini makin senang dan makin kuat bondingnya sama abang saya itu. Jadi malah dipuja lah ya, kayak gitu. Bener banget. Jadi dari situ, wah, kata saya udah nggak ketolong gitu. Dan saya mungkin bersyukurnya adalah saya nggak komunikasi lagi sama mereka. Jadi saya juga dijauhilah dari hal-hal kayak gitu ya. Siapa tahu kalau saya masih deket kan, saya ikutan muja juga, ngeri juga kan gitu. Nah dari situ saya udah bener-bener kayak udah nggak ketolong nih. Saya juga udah nggak mau mengorbankan diri, mengorbankan waktu juga kan gitu. Toh dari dianya juga udah willing to do gitu loh, untuk apa juga gitu. Karena kan kalau kayak kita berobat kan harus ada kemauan dari kita juga kan bang. Kalau dia aja nikmatin ya kita yang capek gitu. Udah dari saat itu kita udah nggak, bener-bener nggak pernah kayak mau cari tahu dia gimana kondisinya, karena dia udah nikmatin gitu. Cuma ya itu, sekarang hidup dia lagi ya kayak aku bilang, karena ulahnya sendiri juga, hidup dia berantakan sekarang gitu. Ya, itu biasanya kasihan di akhir hayatnya ya. Iya. Susah meninggal kalau kata orang-orang dulu. Oke, terima kasih Kak Puji, benar-benar story yang luar biasa ya, pengalaman yang luar biasa buat Kak Puji. Oke teman-teman, jadi dari cerita ini silahkan teman-teman ambil kesimpulan dan berikan komentar yang sopan dan bermanfaat, tentunya yang mengundang edukasi juga buat kita semua Kak ya. Betul. Karena buat 2 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Jejak Backpacker. 1 orang 100.000 dan 1 orang lagi akan mendapatkan merchandise dari Jejak Backpacker. Keren kan? Dan doakan terus kami agar terus memperhatikan teman-teman subscriber dimanapun berada. Karena setiap episode yang akan kami tayangkan, kami akan terus bagi-bagi hadiah. Oke, Kak Puji, terima kasih. Itulah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita, Kak Puji. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker.
Dan buat teman-teman yang punya pengalaman menarik, yang ingin ceritanya diangkat di channel YouTube Jejak Backpacker, kirim cerita menarik kalian melalui nomor WhatsApp di 0858 47683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Puji, thank you banget nih ceritanya. Wah, ini pengalaman pelajaran buat kita semua ya, agar dimanapun kita berada, jangan pernah kita ngomong yang sesumbar lah ya. Betul. Apalagi di hutan, di tempat wisata yang kayak gitu yang belum pernah kita jejaki. Betul Bang. Ya, oke. Sampai jumpa.